Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Jijah, Ripka Rahimatunisa, Gloria, Ahmad Pitina Anaba, Agustiani Sapna, Mayatun Nupus, Murni Sinta Dewi, dan Fathur Rahmawan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran IPA terintegrasi. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam di sekitarnya yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan penyajian gagasan-gagasan. Adapun tujuan pembelajaran IPA di SD antara lain yang pertama, mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang peran pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. Dan yang terakhir, yang keenam, ikut serta memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. Sri Sulistiyorini 2007. B. Pembelajaran IPA terintegrasi. Pembelajaran sains terintegrasi merupakan sebuah konsep yang dapat dianggap sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan untuk memberikan pengalaman belajar menjadi lebih bermakna kepada anak didik. Makna terpadu dalam pembelajaran IPA adalah adanya keterkaitan antara berbagai aspek dan materi yang tertuang dalam kompetensi dasar IPA, sehingga melahirkan satu atau beberapa tema pembelajaran. Keterpaduan dalam pembelajaran IPA dimaksudkan agar pembelajaran IPA lebih bermakna, efektif, dan efisien. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara menyeluruh, bermakna, autentik, dan aktif. Berikut ini adalah karakteristik pembelajaran terpadu. 1. Bersifat holistik, yang artinya berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih sekadar kumpulan bagian. Yang kedua, berpusat pada anak didik. Yang ketiga, memberikan pengalaman langsung pada siswa. Yang keempat, pemisahan materi tidak begitu jelas. Yang kelima, menyajikan konsep-konsep berbagai topik. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat mendorong perkembangan anak. Menurut Depdiknas 2009 nomor 4, berikut ini disajikan 3 model keterpaduan IPA. Selanjutnya, 1. Keterpaduan. Karakteristik pembelajaran beberapa KD yang konsep-konsepnya beririsan atau tumpang tindih. Keterbatasan, KD-KD yang konsepnya beririsan berada dalam semester atau kelas yang berbeda. Menuntut wawasan dan penguasaan materi yang luas. Sarana-prasarana, misalnya buku belum mendukung. Kelebihan, pemahaman terhadap konsep lebih utuh atau holistik, lebih efisien, sangat kontekstual. 2. Jaring laba-laba. Kelebihan, pemahaman terhadap utuh, kontekstual, dapat dipilih tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan. Karakteristik, menjelaskan beberapa KD yang berkaitan melalui sebuah tema.
Keterbatasan, KD-KD yang berkaitan berada dalam semester atau kelas yang berbeda, tidak mudah menemukan tema peningkatan yang tepat. 3. Keterhubungan. Karakteristik mempelajarkan sebuah KD, konsep-konsep pada KD tersebut dipertautkan dengan konsep pada KD yang lain. Keterbatasan, kaitan antara bidang kajian sudah tampak, tetapi masih didominasi oleh bidang kajian tertentu. Kelebihan, melihat permasalahan-permasalahan tidak hanya dari satu bidang kajian pembelajaran, dapat mengikuti KD-KD dalam SI, tetapi harus dikaitkan dengan KD yang relevan. Di sini saya akan membacakan paparan PPT dari kelompok kami, yaitu C. Rancangan pembelajaran IPA terintegrasi. Secara garis besar, pembelajaran terpadu dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan cakupan materi yang akan diintegrasikan, yaitu intrakurriculum, mengintegrasikan topik-topik yang terdaftar di dalam satu rumpun bidang studi. Misalnya IPA terdiri dari biologi, fisika, kimia. 2. Interdisiplin ilmu, mengintegrasikan topik atau konsep dalam berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada beberapa argumen yang dapat dijadikan alasan perlunya penerapan cara pembelajaran secara inter dan intradisiplin ilmu. Diantaranya ada 5, yaitu 1. Pemahaman peserta didik terhadap topik lebih bermakna karena topik kegiatan yang disajikan lazimnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau dunia anak. 2. Pengembangan keterampilan proses lebih baik karena sajian bahan pelajaran tidak berkotak-kotak oleh pemilihan mata pelajaran. Yang ketiga, menghindari penyajian materi yang berulang yang menyebabkan peserta didik bosan. Bila penyajiannya secara terpadu, terkolerasi, pengulangan itu dapat berupa penguatan atau kelanjutan materi. Tetapi kalau disajikan secara terpisah, merupakan pengulangan yang tidak diperlukan. Yang keempat, memungkinkan penghematan akibat perencanaan yang terpadu dari beberapa topik berbagai mata pelajaran. Yang kelima, pembelajaran akan lebih menarik dan menantang. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sebagai contoh pembelajaran IPA SD secara interdisiplin ilmu, yaitu pembelajaran terpadu dengan tema pertumbuhan dapat ditinjau dari kajian fisika, kimia, dan biologi, yang mana ketiga kajian tersebut masih dalam satu bidang studi, yaitu IPA terpadu. Dari mata pelajaran fisika, aspek-aspek yang dikaji antara lain faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan seperti cahaya dan suhu. Dari cahaya, materi akan dijabarkan menjadi sifat-sifat cahaya, dispersi cahaya, pemantauan cahaya, dan pembiasaan cahaya. Sedangkan dari mata pembelajaran biologi, banyak aspek yang bisa dikembangkan, misalnya gen, hormon, kelembaban, dan cahaya matahari, khususnya untuk fotosintesis. D. Persamaan dan perbedaan pembelajaran sains terintegrasi dan tematik. Pengertian pendekatan integratif atau terpadu adalah rancangan kebijaksanaan pengajaran bahasa dengan menyajikan bahan-bahan pelajaran secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, kemudian menghubungkan, selain itu mengaitkan bahan pelajaran sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah. Pendekatan terpadu ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama integratif internal, yaitu keterkaitan yang terjadi antar bahan pelajaran itu sendiri. Misalnya pada waktu pelajaran bahasa dengan fokus menulis, kita bisa mengaitkan dengan membaca dan mendengarkan juga. Kemudian yang kedua ada integratif eksternal. Integratif eksternal ini adalah keterkaitan antara bidang ahli atau bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lainnya. Misalnya bidang studi bahasa dengan sains dengan tema lingkungan, maka kita bisa meminta siswa atau peserta didik membuat karangan atau puisi tentang banjir.
untuk pelajaran bahasanya. Dan untuk pembelajaran sainsnya, kita bisa menghubungkan dengan reboisasi atau bisa juga pencemaran sungai. Selanjutnya, pembelajaran terpadu merupakan suatu model pembelajaran yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan. Salah satu di antaranya adalah memadukan pokok bahasan atau sepokok bahasan atau bidang studi. Keterangan seperti ini disebut juga dengan kurikulum atau pengajaran lintas bidang studi. Terdapat 3 kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam suatu pendidikan progresif, yaitu yang pertama kurikulum terpadu atau integrat kurikulum adalah kegiatan meminta atau menata keterpaduan berbagai materi mata pelajaran melalui suatu tema lintas bidang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna, sehingga batas antara berbagai bidang studi tidaklah ketat atau boleh dikatakan tidak ada. Selanjutnya yang kedua, hari terpadu berupa perancangan kegiatan siswa dari sesuatu kelas atau dari pada hari tertentu untuk mempelajari atau mengerjakan berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian yang ketiga, pembelajaran terpadu menunjuk pada kegiatan belajar yang terorganisasikan secara lebih terstruktur, yang bertolak pada tema-tema tertentu atau pelajaran tertentu sebagai titik pusatnya atau center core atau center of interest. Baik, selanjutnya adalah pembelajaran terpadu itu sendiri merupakan suatu model pembelajaran yang membawa pada kondisi pembelajaran yang relevan dan bermakna untuk anak-anak. Pendekatan pembelajaran terpadu merupakan suatu strategi yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensinya secara seimbang, optimal, dan terpadu. Melalui proses pembelajaran terpadu, anak dilatih untuk bekerja sama, berkreasi, dan berkolaborasi dengan teman sejawatnya ataupun guru dalam mengembangkan ilmu maupun memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Salah satu keterbatasan menonjol dari pembelajaran terpadu ini adalah faktor evaluasi. Pembelajaran terpadu menuntut diadakannya evaluasi tidak hanya pada produk tetapi juga pada proses. Evaluasi pembelajaran terpadu tidak hanya berorientasi pada dampak instruksional dari proses pembelajaran, tetapi juga pada proses dampak pengiring dan proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Menurut Indrawati 2009, dalam pembahasannya, tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Konsep pembelajaran tematik telah tercantum di dalam KTSP. Di dalam KTSP tersebut dijelaskan bahwa pembelajaran tematik adalah pendekatan yang harus digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dengan cara ini, maka pembelajaran untuk siswa kelas 1, 2, dan 3 dapat menjadi lebih bermakna, lebih utuh, dan sangat kontekstual dengan dunia anak-anak. Selanjutnya, ada arti penting pembelajaran tematik menurut Departemen Pendidikan Nasional. Yang pertama, menekankan keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif sehingga siswa memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kedua, menekankan penerapan konsep belajar sambil melakukan. Adapun ciri khas pembelajaran tematik, yang pertama,
Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Selanjutnya ada landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini ada 3 macam. Yang pertama, progresivisme, yang kedua, konstruktivisme, dan yang ketiga adalah humanisme. Kemudian landasan yang kedua adalah landasan psikologis. Dan landasan yang terakhir yaitu landasan ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis ini ada 2 macam. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Adapun kelebihannya adalah: pertama, menyenangkan. Kedua, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan. Ketiga, hasil belajar dapat bertahan lama. Keempat, mengembangkan keterampilan berpikir. Kelima, menumbuhkan keterampilan sosial. Keenam, memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap. Ketujuh, menyajikan kegiatan yang bersifat nyata. Kekurangannya adalah: kekurangan pembelajaran tematik terjadi apabila dilakukan oleh guru tunggal. Misalnya, seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran tema, sehingga dalam pembelajaran tematik akan merasa sulit untuk mengaitkan tema dengan materi pokok setiap mata pelajaran.